Makanya gue merasa anak-anak season 1X itu mentalnya benar-benar digodok banget. Wow. Karena kita tampil komik-komik ya paling takut tuh sebenarnya pada saat sesi audisi. Karena sesi audisi itu kita tampil langsung di hadapan cuman dewan juri. Oh, oke. Kalau audisi. Nah, biasanya kalau udah lolos enak, nanti tampil show ada penonton. Ya kan? Iya. Nah, kalau ada penonton, nggak tahu ya, ini mungkin ya, ini kemungkinan aja. Kayak kalau ada penonton tuh lebih enak lu ngasih punchline seperti apa, walaupun tidak, mungkin juri merasa, ini biasa aja, tapi kalau ada penonton ngerasa, ini lucu kok, gitu. Masih ada dorongan untuk itu. Ada persepsi lain juga ya. Iya, benar. Juri gitu ya. Nah, kalau di season gua, dari audisi sampai menjelang final, itu kita sama juri doang. Iya. Nggak ada penonton. Pada era-era itu, Iya. Makanya gua ngerasa kayak, wah ini season stres banget. Sangat berat sekali. Bahkan kita dibikin full karantina karena kan COVID kan, untuk menghindari antisipasi COVID-nya itu kita full karantina. Itu bener-bener kayak kita tahu nih kompetisi dan kita tahu ini kita kompetisi bareng sama teman-teman kita. Cuman yang dimana kayak anjir nih kita malam tidur bangun melek ngeliat teman kita yang sekamar udah nulis materi kayak anjing pengen banget lucu nih orang nih gitu. Jadi kayak gue juga nulis deh gitu. Nah, gitu gue dulu. Berarti ini gue bicara udah mulai agak lebih deep lagi nih. Nah, karena kita bahasanya namanya konten perjalanan spiritual seseorang, berarti ada perjalanannya dia, hubungan dia sama Tuhan gitu. Bukan sekedar kita sholat aja, bukan sekedar kita haji, umroh, dan bukan sekedar itu. Nah, tapi gue mau tahu dong, hubungan sama Tuhan itu seperti apa? Hubungan gue? Gitu. Yang mungkin yang boleh diceritakan yang secara intim gitu. Apa ya? Gue mungkin itu menarik sih tadi. Tidak apa ya? Belum melakukan yang ya sholat 5 waktu gue masih bolong-bolong lah. Iya. Kasarnya lah. Sama. Iya masih belum sesempurna itu. Gue iya kayaknya butuh proses yang panjang mungkin ya untuk bisa kayak gitu ya. Dan gue ngerasa gue juga masih belum sempurna, masih banyak hal yang entah yang gue lakuin orang ngiranya kayak jahat tuh, lu gini lu mungkin masih banyak yang gue lakuin lah, masih banyak langgaran-langgaran yang gue langgar, tapi gue tetap berusaha untuk menjadi orang baik di sekitar gue gitu, kayak karena pada dasarnya ya, gue selama hidup tuh gak tahu kenapa, alhamdulillahnya ketemu selalu sama orang-orang baik yang selalu nolong gue. Gue tuh selalu banyak ditolong orang, selalu banyak ditolong orang. Makanya gue sekarang, gue tahu gue belum sebesar yang orang-orang yang nolong gue, tapi gue selalu berusaha untuk membantu sedikit demi sedikit orang-orang yang butuh ditolong juga gitu. Oke, berarti lu menyadari bahwa lu ditolong orang dan lu akhirnya berpikir bahwa gue juga mesti nolong orang juga nih dengan kapasitas dan kapabilitas yang lu bisa. Iya, yang gue punya sekarang ini. Iya, yang belum besar banget itu. Dan karena gue tahu susahnya. Kayak teman-teman komik yang mungkin kayak yang baru-baru gabung di komunitas gue tahu susahnya merintis stand up tuh kayak gimana, gue tahu gitu, dijauhin orang tua, nggak disupport, bayarannya nggak seberapa, itulah pokoknya banyak hal lah, emang itu proses untuk mereka ya, tapi gue tahu rasanya gimana pada saat ditolong, yang harus dijalankan betul juga. Iya, dan gue tahu gimana rasanya kalau misalkan lu ditolong orang dan gue nggak butuh imbalan, lu balas budi ke gue nggak. Lu tinggal jadi orang baik aja nantinya untuk orang lain lagi gitu. Karena gue tahu gimana rasanya dibantu sama orang baik gitu. Banyak banget yang nolong gue. Salah satunya mungkin yang orang tahu Bang Radit. Bang Radit tuh adalah orang yang nolong gue banget gitu. Dan di luar situ juga masih banyak yang nolong gue. Itu sih Bang. Nah, sebelum ngomong spiritual lagi nih, gue mau nanya satu pertanyaan yang boleh lu jawab, boleh nggak juga ya? Siapa yang benar-benar yang berjasa dalam hidup lu, yang membuat lu menjadi ya bukan sebagai seorang komedian aja, tapi menjadi seorang kepribadian yang seperti ini juga gitu. Yang berjasa mungkin ya, yang benar gitu. Yang benar-benar ya. Bukan berarti yang lu sebut, teman-teman, bukan berarti jangan nyebutnya yang lain, bukan berarti yang lain tidak berjasa. Cuma pertanyaannya ada paling benar-benar yang tek gitu banget.
Gue merasa kayaknya sebenarnya banyak ya. Tapi mungkin kalau bukan karena orang ini, gue nggak akan ada di sini gitu. Oke. Gue ngerasa kayak teman-teman di kelas gue pada saat gue SMK. Oh, wow. Gimana tuh? Kenapa tuh? Gue malah merasa itu kayaknya. Karena gue dapat dorongan untuk berstand up itu dari teman-teman gue. Oh, wow. Ini merinding ini, sumpah. Jadi bukan, mungkin orang yang kayak, gila lu bukan karena Bang Radit, gila lu bukan karena Bang ini, gila lu bukan karena Ya ini. nggak apa-apa juga sih. Ya gue kenal sama mereka karena ya ini. Ya, Itu loh maksud gue. Kayak kalau bukan karena teman-teman gue untuk mendorong gue untuk ikut mencoba stand up, gue nggak bakal kenal orang-orang hebat ini yang walaupun nanti pada akhirnya nolongin gue. Makanya menurut gue kayaknya ini deh. Ya, wow. Teman-teman gue yang di kelas SMK gue gitu. Berarti lu menyadari bahwa si semesta ini atau Tuhan itu benar-benar mengantarkan lu ke titik ini dengan dalam tanda petik gitu ya, dengan dia apa ya? Boleh bahasa menyamar, boleh menjelma ataupun ya perantaranya banyak gitu ya. Iya, banget, banyak banget, iya. Nah, kejadian apa? Ya, gini loh. Kita gini, percaya itu kan ada dua. Ya. Percaya karena kita ngalamin, ya. Sama percaya yang namanya doktrin. Oke. Benar dong? Iya. Ya kan? No. Ya. Ada nggak pengalaman ketuhanan lo yang seperti gimana gitu ya, yang akhirnya lo percaya bahwa si sang pencipta ini atau semesta ini ada gitu? Yang gue alamin? Yang gua alamin. Bukan dari stigma yang kayak didikan doktrinasi ya mas? Wah, yang gue alamin kayaknya pada saat gue lagi zaman di ini deh bang, kayaknya COVID. Itu wah, COVID tuh bener-bener kayak gue ngerasa banyak mungkin ya orang di pada saat COVID banyak yang gulung tikar, ini itu banyak yang susah. Semuanya merasakan susah. Gue pun merasakan susah pada saat itu. Cuman di saat itu gue ngerasa kayak nggak tahu kenapa ya tiba-tiba setelah ada aja itu balik lagi ada aja yang menolong gue dan menjadi rezeki yang efeknya gila-gilaan gitu. Itu pada saat gue COVID. Pada saat di tahun COVID itu gue pertama kali itu kan diketawa. Itu ya ekonomi pada saat itu ya lumayan lah karena ya ada penghasilan dan pada saat itu nyokap buka usaha salon. Wow. Maksudnya masih aman lah untuk ekonomi, masih cukup gitu. COVID datang tuh. COVID tiba yang dimana salon udah pasti ya bersentuhan kan, kayak entah potong rambut langsung dengan customer gitu. Nggak ada salon gaib ya gitu. Iya, maksud gue kayak nggak bisa dari jarak jauh, itu nggak bisa tuh, online pun nggak bisa kan. Ya memotong gimana kayak gini kan nggak bisa tuh. Pakai gendam. Iya, diarahin gitu nggak bisa. Di situ ya akhirnya ya salon nyokap gue gulung tikar lah. Karena efek COVID. Nah di saat itu gue mikir kayak anjir nih gimana ya calon udah gulung tikar, penghasilan dari mana? Terus tiba-tiba rezeki muncul tuh. Ya gue selalu kayak berdoa, anjir ini bakal kayak gimana hidup keluarga gue tuh akan seperti apa? Hancur nggak ya gara-gara COVID gini nih? Tiba-tiba ada kerjaan masuk waktu itu, bang. Kompetisi stand up komedi dari Bang Radit. Itu pertama kali gue kenal Bang Radit kayaknya dari situ deh. Kompetisi namanya komedi tanpa ketemu. Iya, namanya komedi tanpa ketemu. Jadi kita stand up lewat Discord, cuma audionya aja. Di channel dia kan? Di channel dia. Iya, di channel dia. Gue ingat, gue tau. Iya. Nah itu di episode pertama gue ikut. Dan di situ gue alhamdulillah juara 1. Dari situlah mulai tuh rezeki datang di situ tuh. Kayak dari Bang Radit. Terus gue diajakin konten lagi sama Bang Radit, mungkin 2 konten tuh gue inget, roasting hero Mobile Legend, sama satu lagi ngobrol soal cerita cinta bareng sama subscribernya dia. Habis itu ada efeknya dari ada job stand up online yang dari Zoom. Akhirnya gue dapat tawaran jadi penulis sama Eli. Gue dulu sempat jadi penulis sama El. Oh wow, iya. Terus, nah itu menarik tuh. Jadi penulis sama El. Aman. Jadi penulis sama El. Habis jadi penulis sama El, 2 bulan di situ gue kompetisi, ikut audisi, baru kepilih Suci. Nah itu tuh gue ngerasa kayak, wah gila rencana Tuhan benar-benar serandom ini menurut gue. Kayak dari gue ngerasa tadi turun, mulai naik lagi gitu sih. Ya, ini menarik banget buat pelajaran buat gue ataupun buat yang nonton gitu ya, bahwa percaya sama Tuhan bukan dari katanya, tetapi memang dari apa yang dialami sama seseorang gitu. So, ini juga menjadi sebuah mungkin bisa menjadi inspirasi buat banyak orang gitu ya. Tentang
perjalanan lu juga gitu ya. Lu itu sempat di satu apa sih yang dia lu pernah kerja di mana? Komedi apa? Di Ketawa. Ya Ketawa, akhirnya lu menjadi owner. Sekarang ya milik bareng-bareng lah sebenarnya. Oke, tapi lu salah satu ownernya, right? Iya, milik bareng-bareng. Itu gitu. Gimana ceritanya akhirnya lu menjadi yang tadi sorry itu saya mungkin lu menjadi yang ya bukan sebagai owner, pekerja lah gue di situ, ya. Bekerja gitu ya. Akhirnya menjadi owner tuh gimana tuh ceritanya tuh? Nah, ini juga nggak tahu ya, kayak aduh, kayak menarik aja sih buat di perjalanan hidup gue, kayak wah gila, emang random banget ya hidup ini gitu. Kadang-kadang Bang kayak bener-bener rezeki dari Tuhan tuh kayak datangnya kok bisa kayak gini ya, banyak kejutan itu sih. Ya gue dulu pekerja di Ketawa jadi soundman, bagian lighting untuk yang ngurusin sound dan lain-lain. Itu sorry gue potong, itu belum belajar stand up belum atau udah? Udah. Malah gue nggak punya basic soundman dan lighting, cuman Kang Mo Sidik bilang emang gue pengennya anak-anak komik tapi lu sambil belajar aja, nggak ribet kok, cuma nyalain lampu, fade in musik, fade out musik, komik tampil, udah cuma gitu doang. Dan gue dari situ dapat kesempatan untuk nonton show secara langsung, gratis pula, bahkan gue kerja digaji. Dan banyak insight yang gue dapat gitu dari berbagai jenis komedi yang pernah tampil di panggung, di Ketawa. Gue pelajarin, dapat kesempatan untuk panggung juga, jam terbangnya jadi lebih banyak, yang mungkin nggak bisa didapetin sama teman-teman yang lain. Ya gue bisa berkembang dari Ketawa, gue bisa bilang kayak gitu juga. Komunitas juga, Ketawa juga. Ya gue besar dari Ketawa, terus akhirnya gue bisa Suci, dinotis banyak komik senior, dapat kesempatan ini itu. Ya alhamdulillah sampai di titik sekarang gitu. Ya pun pada saat itu sebelum ada omongan Ketawa ini, alumni kan ada gua, Oza, Ilham, Sukraj. Kita tuh emang pernah ada obrolan, Gunik, kalau misalnya kita sukses gitu, kita balikin Ketawa yuk gitu. Oke, wow. Karena kita semua menyadari kita tuh semua besar juga karena Ketawa. Kaca nggak lupa ada kulitnya. Iya, istilah itu mungkin lah. Dan emang kita secinta itu sama Ketawa gitu. Bahkan pas dapat kabar kemarin kita ngumpul, dapat kabar Ketawa bakal ada lagi, Kang mau bareng sama kita semua para alumnusnya, kita berkolaborasi bareng-bareng gini gitu. Terus kayak anjing bener nih, ada lagi Ketawa. Makanya pas lagi tahu tempatnya, terus pada saat hari itu disuruh datang, belum jadi sih, waktu itu baru meeting, itu gue mikir, anjing gue tuh kayak, wah gila nih beneran ada lagi nih tempat yang membuat kita jadi kayak sekarang gitu. Pada saat akhirnya jadi, ya itulah gue kayak, anjing nih tempatnya ada lagi, ini nih panggung ini. Lu mau ngomong jorok di sini nggak apa-apa juga ya? Iya, maksud gue kayak panggung ini nih jadi saksi gue, teman-teman gue bisa sebesar sekarang, maksudnya ya bisa kayak di titik ini gitu. Wow. Lu nggak usah ngomong jorok, dia aja muka jorok aja nggak masalah. Muka jorok lagi. Muka jorok, kamu banyak becekan. Wow, nah boleh lu promosin dulu dong komunitas lu di Komedi Ketawa itu setiap hari apa aja dan jam berapa dan tempatnya di mana, boleh dong di kamera lu tuh. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang pengen mencoba atau pengen belajar, entah mau gabung ataupun belum berminat tapi pengen coba nonton dulu, stand up comedy itu sebenarnya di Jakarta ada banyak. Per regional ada Selatan, Timur, Barat, Utara, Pusat, itu ada semua. Kebetulan gue di Jakarta Selatan. Kita tuh biasanya di hari apa sih Pam? Hari Sabtu malam Minggu itu di FUM ya. Di FUM di daerah Dharma Wangsa. Di situ kalau mau tahu cek aja di Instagramnya di Stand Up Indo Jaksel, atau enggak di Ketawa Comedy Club yang tadi itu tempat comedy club yang ada di Indonesia juga pertama pada saat itu ada di Tori Bro Fatmawati, ada di Fatmawati Mas, Ruko Fatmawati Mas dekat MRT Fatmawati. Jadi bisa cek aja di Instagram juga @Ketawa Comedy Club. Setiap hari Jumat malam ada open mic-nya, gratis juga. Nah, tapi ingat juga nih buat teman-teman perjalanan spiritual kita nih, ingat juga ketika kalian datang ke sana, siapkan mental kalian tidak boleh tersinggung. Nah, itu karena berbeda. Memang pas, jadi kan waktu itu kan Mo Sidik yang ngajak gue tuh ke sana tuh, yang itu baru-baru atau baru sebelumnya? Itu minggu kedua kalau nggak salah, 2 atau 3. Oh, minggu kedua atau ketiga. Nah, iya baru itu memang
istri gue aja sendiri, Gina tuh ya, si Gina itu diserangnya rame-rame, ini sama dia juga serang tuh, bang jangan dibunuh istrinya, jangan dibunuh, padahal istri baru mau gue gorok. Waduh, jangan juga dong. So, nah akhirnya perjalanan lu yang luar biasa seperti itu, dan akhirnya lu berhasil menyelesaikan satu mungkin impian lu kali ya, salah satunya adalah buat tour stand up yang pertama. Ya. You Raise Me Up. You Raise Me Up. Nah, betul. yang kedua adalah akhirnya yang kapan nih? Akan jalan di bulan September sampai Oktober. Nama show-nya Sisi Gelap. Sisi Gelap. Nah, boleh disclaimer dikit nggak sih, atau apa dikit nggak sih? Nggak usah terlalu banyak gitu ya. Sisi Gelap itu apa sih? Mungkin di show ini kali ya. Di show ini gue bakal ngasih tahu soal kenapa namanya Sisi Gelap. Gue lebih menceritakan soal sisi gelap gue. Dan gue juga pengen ngasih tahu ke banyak. Enggak begal juga. Gue nggak ke kriminal. Pokoknya nanti gue ceritain lah di panggung di show gue itu. Nyuri kucing? Enggak nyuri kucing. Pernah hampir ketahuan. Dulu pas masih SD. Namanya Sisi Gelap, dan gue di show ini pengen ngasih tahu ke banyak orang atau teman-teman atau penonton nanti yang hadir. Semua manusia terlahir di dunia itu dilahirkan dengan dua sisi. Ada sisi terang dan sisi gelap. Yin dan yang dimana mungkin semua orang mendominasikan dengan sisi terangnya karena menyampingkan sisi gelapnya. Dan di show ini gue pengen ngasih tau ada beberapa situasional atau ada beberapa situasi yang lu harus menggunakan sisi gelap dan efeknya itu positif. Dan ada juga saking kalau lu menggunakan sisi terang lu secara berlebihan itu efeknya negatif. Nah, gue bakal menceritakan di show ini. Nah, gue nggak tahu, mungkin yang bisa menilai orang ya kalau masalah gue star syndrome apa enggak. Nah, gue itu mungkin banyak, kalau orang yang nggak kenal gue ya, orang tuh bakal ngiranya, gue tuh pernah kayak gini bang, lagi di jalan, terus tiba-tiba ada DM masuk, gue buka dong. Bang, tadi gue ketemu sama lu, kok lu sombong banget sih? Terus gue mikir kayak, sombong di mana? Dia negor lu nggak? Enggak. Itu masalah ya? Nah, iya, terus tiba-tiba, lu sombong banget sih bang, tuh ada kayak istilah, lu star syndrome lu gini-gini bang. Terus gue mikir kayak, gue aja nggak tau lu yang mana. Masa kayak gue jalan kemanapun kayak bang. Sakit dong gitu. Gue itu mata orang kira malah nggak kenal gue kayak ini bocah ngapa sih gitu kan pasti ya. Yang kayak gitu-gitu gue jadi serba salah bang. Makanya gue nggak tahu, makanya orang yang bisa menilai kita. Nah gue tuh lebih senang, gue kadang-kadang kayak ada orang gue lagi nongkrong, tiba-tiba ada yang foto mungkin dari jauh. Terus entah story atau mention atau DM, bang lu udah di sini ya? Terus gue bilang, iya, kenapa nggak sapa aja bro, kali aja kita bisa ngobrol-ngobrol. Kata dia, nggak bang, takut ganggu privasinya. Gue bilang, gue bukan Raffi Ahmad. Gitu, santai aja pak, gitu. Kayak berarti lu termasuk orang yang kalau siapapun dia mau balas dong gitu. Ya bales, tapi tergantung konteksnya. Kalau tiba-tiba kayak, bang gue butuh kerjaan gini-gini, gue juga masih butuh kok. Bukan lo doang kali.